teman-teman, ini adalah analisa dari Mas Adi Prayitno perihal suasana psikologis antara Mega PDIP dengan Pak Jokowi. Mari sama-sama kita dengarkan ya. Karena per hari ini jarak psikologis PDIP dengan Jokowi itu belum selesai. Karena tidak mungkin PDIP itu hanya berkoalisi dengan Prabowo tanpa Gibran Raka Buming Raka. Kan tak mungkin berkoalisi sebelah mata Prabowo tapi Gibran tidak. Mengaku presidennya saja tapi wapresnya enggak. Saya menduga mungkin nanti PDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo kalau hubungan Jokowi dan Bu Mega, Prabowo Subianto itu tidak baik-baik saja. Masuklah di situ. Kan itu yang tunggu. Kenapa ada indikasi ke sana kah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa nggak baik-baik saja? Urusan duniawi ini tak ada yang abadi. Semuanya itu serba babak belur dan serba lulu lantak. Apalagi dalam urusan-urusan politik. Enggak, pasti Anda berbicara ada dasarnya ya. Ada indikasi apa yang membuat seorang Adi Prayitno bisa menyebutkan itu? Kebersamaan Jokowi dan PDIP 23 tahun bubar jalan. Jokowi dan Prabowo menjadi rival 10 tahun, berkongsi. Banyak ketua umum dan elit-elit partai yang berseberangan dengan internal partai. Itu adalah contoh di mana politik itu tidak bisa kita simplifikasi sampai mati dia akan terus berkongsi. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa per hari ini saya tidak terlampau yakin PDIP sekalipun berkoalisi dan mendukung Prabowo akan menjadi koalisi dari pemerintah. Paling yang disepakati adalah soal bagaimana alat-alat kelengkapan dewan di parlemen. Kalau per hari ini ada yang mencurigai bahwa PDIP jadi ketua DPR itu sebagai bentuk kompromi politik, saya ingin membantah. Undang-undang MD3 menegaskan bahwa partai pemenang pileg itu otomatis jadi ketua DPR. Nah, sebentar. Itu memang benar karena memang sesuai undang-undang. Tapi kan sempat ada nih di awal untuk revisi, isu untuk revisi undang-undang MD3. Betul, cukup sudah revisi karena selera politik itu terjadi 2014 yang lalu. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk merevisi undang-undang hanya karena persoalan politik yang berbeda. Kedepan siapapun yang menang pilpres, sekalipun pemenangnya pileg itu beda, jangan diubah ini undang-undang MD3. Bahaya. Karena ini yang akan merusak tatanan demokrasi dan tatanan kebangsaan dan berkeadilan politik ya. Saya menduga jangan-jangan di tahun awal memang koalisinya adalah koalisi bentuk parlemen, bukan dulu masuk ke pemerintah. Karena belum ada keputusan resmi dari PDIP. Tapi itu tadi, kalau memang hilal politiknya ada indikasi hubungan yang tak lagi mesra misalnya antara Bang Dhanil Anhar Simanjuntak ya dengan kubunya Pak Jokowi, bukan tidak mungkin PDIP akan masuk di dalamnya. Tapi begini Anggi, kepentingan berkoalisi. Nanti saya lupa sebentar. Apakah benar gitu ada indikasi bahwa mulai ada nih keretakan bisa saja terjadi keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu loh. Iya, yang jelas sampai dengan hari ini dan insya Allah ke depan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu baik-baik saja, saling mendukung, saling menyokong dan Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin, politisi, ya, negarawan yang menjaga baik hubungan dengan siapapun. Artinya beliau tidak ingin berkonflik secara personal dengan apalagi ini pemimpin bangsa dan mantan pemimpin bangsa. Pun demikian kan sebenarnya dengan Ibu Megawati. Pak Prabowo punya sikap politik yang berbeda misalnya dengan Ibu Megawati. Tapi kemudian itu tidak membuat Pak Prabowo secara personal itu punya hubungan yang jelek. Pak Prabowo selalu bilang no hard feeling kalau terkait dengan hubungan pribadi. Jadi walaupun kami Pak Hasim bilang 2 tahun loh nggak ketemu sama Bu Mega gitu ya. Oh iya kan memang belum bertemu dengan Ibu Megawati secara fisik kan bertemu ngopi begini. Kenapa? Karena ada sikap politik yang berbeda. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama ya, ulasan yang menarik dari Mas Adi Prayitno. Jadi memang kalau saya lihat ya, ketika Mas Adi Prayitno ini berbicara mengenai dinamika politik itu, beliau selalu mengkajinya dari perspektif netral ya. Jadi beliau mengkritik ataupun kemudian membahas perihal PDI Perjuangan, tapi juga di satu sisi membahas perihal Pak Jokowi dan mengenai situasi psikologis antara kedua belah pihak ini. Nah, ini menarik teman-teman ya. Makanya di sini juga ada beberapa komentar yang menyampaikan bahwa sebentar ya. Di sini mantap Mas Adi Prayitno, terang benderang penjelasannya, keren ya. Nasi goreng itu aja udah bentuk kiasan secara politik, jadi sesuatu akan jadi polemik itu pasti. Semoga Indonesia aman-aman saja. Terima kasih. Ya memang teman-teman sekalian, kita tahu ya bahwa dalam politik kan ini ada sebuah adigium yang sangat terkenal ya,
bahwa tak ada kawan yang abadi, tak ada lawan yang abadi itu adalah kepentingan ya. Ya, tak ada kawan dan lawan yang abadi, melainkan kepentingan. Nah, jadi memang apa namanya, yang disampaikan oleh Mas Adi Prayitno ini, saya melihat beliau itu hanya melihat ya mengenai realita politik, mengenai dinamika politik, seperti Pak Jokowi PDIP yang sudah bersama sekitar 20-an tahun, tetapi kemudian karena pilihan politik yang berbeda kini berpisah. Lalu kemudian juga mengenai apa namanya, Pak Prabowo Subianto yang dulu berseberangan dengan Pak Jokowi lalu bersama-sama. Nah, inilah situasi yang mau dipaparkan oleh Mas Adi Prayitno. Teman-teman sekalian, yang menarik adalah dalam ulasan Mas Adi Prayitno memaparkan juga perihal dilematis ya, mengapa sampai saat ini itu PD Perjuangan tidak masuk di dalam kabinetnya Pak Jokowi ataupun berkoalisi masuk dalam kabinetnya Merah Putih ya, Prabowo Gibran, ataupun berkoalisi dengan Prabowo Gibran, karena memang kita tahu ya bahwa suasana psikologi politik antara Bu Mega, PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi ini kan sekarang makin panas malah ya, makin hangat itu ya. Apalagi setelah beberapa hari yang lalu itu kan pihak dari PDI Perjuangan sudah menyampaikan pengumuman bahwa Pak Jokowi, Gibran dengan Bobi Nasution dan beberapa kader lainnya itu kan berjumlah sekitar 26 ya. Bukan lagi kader dari PDI Perjuangan, melainkan sudah dipecat ya. Dan itu pemecatannya dengan banyak alasan teman-teman ya. Jadi wajarlah kemudian kalau PDIP masuk dalam koalisinya Pak Prabowo Subianto ataupun dalam kabinetnya Pak Prabowo Gibran, itu memang menjadi sesuatu yang sangat dilematis sekali ya. Seperti yang tadi Mas Adi Prayitno gambarkan bahwa tidak mungkin ya PDI Perjuangan masuk dalam kabinet Prabowo tapi kemudian tidak menerima Gibran, ya harus terima. Nggak bisa kemudian tutup mata sebelah kanan lalu buka mata sebelah kiri untuk masuk dalam kabinetnya Prabowo Gibran. Jadi memang harus ada penerimaan juga pada akhirnya manakala PDI Perjuangan memutuskan untuk bisa bergabung dalam kabinetnya Pak Prabowo Gibran. Tapi sejauh ini sebenarnya teman-temannya belum ada ya. Sejauh ini belum ada penjelasan, belum ada pernyataan yang jelas ya, terang benderang perihal PDIP itu posisinya apakah akan masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo atau memang ya akan ada pada posisi oposisi ya. Tapi saya lihat beberapa waktu belakangan ini kan juga mengenai program Presiden Prabowo Subianto, terutama mengenai ini teman-teman, rencana PPN ya 12% itu kan juga sudah mendapatkan kritik ya dari kader-kader PDI Perjuangan ya perihal itu. Nah, apakah ini menandakan bahwa mereka menunjukkan diri sebagai oposisi atau bagaimana ya, nanti kita akan lihat ke depan teman-teman ya posisinya. Karena ketika beberapa hari yang lalu di Rapimnasnya Golkar itu kan dalam pidatonya Pak Prabowo Subianto kan beliau sampaikan ya, saya senang katanya karena ada hadir Mbak Puan di sini. Nah, jadi karena para elit politik ini kalau komunikasi politiknya itu suka hanya kasih kode sedikit saya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang tidak tuntas, tidak terang benderang, jadi kadang-kadang hanya kasih kode, kasih selingan, kasih bisik-bisik ya. Jadi itulah yang kita lihat ya mengenai komunikasi politik antara elit-elit politik ini ya, seperti yang kita lihat beberapa waktu belakangan dan juga mengenai penjelasan dari Mas Adi Prayitno tadi. Lalu mari kita lihat lagi di sini ada komentar lagi ya. Benar kata Prayitno, PDIP itu punya konsistensi politik. Percayalah PDIP tetap menjadi oposisi, tapi tidak bisa kita artikan PDIP oposisi bukan berarti musuhan dengan Gerindra. Sehubungan baik Prabowo dan Megawati sudah ada dari dulu. Ya itu dia teman-teman ya. Lalu kemudian makanya dengarin tuh mahasiswa yang suka demo teriak-teriak dengan politik. Itu dia teman-teman. Mari kita lihat lagi di sini komentarnya ya. Yang sedari awal beda prinsip, janganlah masuk gerbong, biarlah bekerja di luar gerbong. Dari pemilu saja sudah ada beda visi misi, meskipun tujuannya mungkin sama, Indonesia maju dan Indonesia emas. Saya pendukung Jokowi, tapi cara Jokowi mengakomodir lawan politiknya untuk masuk gerbong saya rasa tak patut dijalankan katanya. Harus dewasa, yang di dalam gerbong kalau salah ya akui dan diperbaiki. Toh jika merasa nggak salah, siapin argumen dan buktikan, nanti rakyat yang akan menilai 5 tahun ke depan ya. Apakah dipilih atau enggak. Yang di luar gerbong harus berani untuk mendukung jika yang dilakukan pemerintah benar ya, berdasarkan kajian-kajian yang masuk akalnya. Benar teman-teman ya.
Ini saya jadi ingat di video kita sebelumnya itu kan ada penjelasan dari Bu Irma Chaniago yang menyampaikan bahwa menjadi oposisi pun juga harus menjadi oposisi yang negarawan dan nasionalis, supaya manakala ada program yang memang pada dasarnya bermanfaat untuk membangun bangsa dan negara ini, jangan kemudian itu dianggap tidak baik ataupun kemudian ditolak. Ya, karena menurut Bu Irma Chaniago, kalau ada oposisi yang tidak nasionalis dan tidak negarawan, ya ini kan cenderungannya hanya akan menolak, hanya akan berkata tidak pada sesuatu yang peluangnya bisa saja dikatakan baik. Ya, jadi itu yang tadi di sesi sebelumnya itu juga Bu Irma Chaniago menyampaikan hal demikian ya. Tapi inilah teman-teman situasi hari ini mengenai suasana psikologi antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati dengan PDI Perjuangan itu dalam keadaan cukup panas juga ya beberapa hari belakangan ini. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan disampaikan pada kolom komentar yang sudah tersedia dan terima kasih.